Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sekarang kita pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini kita membahas bagaimana packaging untuk benur. Apabila benur itu di-packaging dari hatchery menuju ke tambak, itu apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah scooping. Scooping itu adalah kepadatan benur. Satu plastik benur itu berisi berapa ekor? Biasanya 2.500 sampai 3.500 tergantung dari jaraknya. Apabila jaraknya berkisar kurang dari 6 jam, maka satu plastik itu berisi 2.500 ekor benur. Tapi apabila lebih dari 6 jam, biasanya berisi 3.500 sampai 4.000 ekor benur. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah proses pengemasan. Pengemasan itu plastik yang digunakan juga bukan plastik sembarangan. Biasanya plastik yang berasal dari bahan polietilen dengan ketentuan panjang 60-70 cm, kemudian lebarnya 28-30 cm, dengan ketebalan 0,05 sampai 0,6 mm, dan itu didobel. Kenapa begitu? Karena satu packaging benur itu kan membawa beban yang begitu agak berat ya, supaya tidak gampang rusak, sobek, ataupun pecah di tengah jalan. Nah, selain plastik, kita perlu persiapkan adalah air bersih. Air bersih itu yang dimaksud di sini adalah air bersih yang sudah terdesinfektan dengan kandungan dari Vibrio itu 0. Benar-benar harus 0. Kenapa? Karena supaya tidak mengganggu proses kesehatan benur yang ada di dalam plastik. Karena benur di paket itu kan stres ya, sehingga rentan dia terkena semacam infeksi dari airnya itu sendiri. Jadi itu yang sangat dihindari. Selain air itu dalam bentuk steril, dalam keadaan yang steril, yang kedua yang diperhatikan adalah salinitas dan pH. Salinitas dan pH-nya berapa, itu disesuaikan dengan tambak tujuan. Jadi hatcher itu biasanya akan berkomunikasi dengan petambak, berapa sih salinitas dan pH dari tambak yang akan dituju benurnya tersebut. Lalu yang paling penting adalah oksigen. Di mana oksigen ini sangat diperlukan meskipun benur itu dalam posisi dipingsankan ya, karena nanti akan dipakai dalam suhu dingin, tetapi oksigen kan tetap diperlukan untuk metabolisme benur itu sendiri di dalam air. Dan apabila jaraknya lebih dari 3 jam, biasanya memang diberi semacam karbon kecil-kecil, bentuknya butiran. Itu tujuannya untuk menyerap racun. Jadi benur itu memang pada saat di-packaging kan dipuasakan. Tujuannya supaya dia tidak bermetabolisme dan tidak menimbulkan amonium, tidak menghasilkan amonium. Tetapi tetap benur tersebut harus diperhatikan kualitas airnya selama masa-masa perjalanan dari hatcher menuju ke tambak. Oke, tadi kepadatan atau scooping sudah, kemudian pengemasan, dan yang ketiga itu pengepakan. Pengepakan menggunakan styrofoam. Kenapa menggunakan styrofoam? Karena styrofoam itu kedap, jadi tidak bisa memakai sirkulasi udara dari luar, tidak ada pertukaran udara dari luar. Styrofoam itu besar kecilnya menyesuaikan, tetapi beratnya itu harus 17-19 kg. Kalau enggak, bisa pecah di perjalanan. Nah, styrofoam tersebut harus diberi es supaya suhunya dingin. Benur tersebut dalam perjalanan adalah dalam keadaan pingsan dengan menggunakan suhu dingin. Setelah itu ditutup rapat, baru diberi label. Kenapa packaging benur itu harus diberi label? Karena sampai di tambak nanti, petambak itu harus menghitung berapa kantong isinya kantong. Kenapa? Karena berimplikasi kepada jumlah tebarnya dia. Jumlah tebar berimplikasi pada feeding program. Jadi pada saat benur tersebut sampai di tambak, itu biasanya petambak akan menghitung berapa kantong benur setiap kantongnya. Itu ya sampling sih, mewakili. Tapi label tersebut harus jelas. Dari bak mana, dari hatchery mana, dan dikirim kemana, itu kodenya harus jelas. Karena jika ada terjadi sesuatu, itu perlu penelusuran, itu lebih gampang. Gitu. Terus kemudian dari label tersebut juga akan kita ketahui bagaimana kualitas benur dari induknya, sehingga jika terjadi sesuatu hal itu penelusurannya akan jauh lebih mudah. Dia disebabkan karena kualitas air lingkungan di tambak atau proses dari hatchery yang bermasalah. Begitu. Terima kasih.